Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Uzah Anin di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Yang minggu lalu Ustazah sudah membahas mengenai VOC sampai dengan VOC yang merajalela di Indonesia. Minggu ini kita akan kembali membahas dan melanjutkan materi tersebut dan insya Allah selesai hari ini. Mari kita simak pembahasan selanjutnya tentang faktor kemunduran VOC. Nah, di sini kenapa VOC bisa mengalami kemunduran? Karena sifat VOC itu selalu memaksakan kehendak atau memonopoli usaha dagangnya sehingga sering menimbulkan peperangan. Pada awal abad ke-18, VOC mulai mengadakan eksploitasi agraris. Maksudnya apa? Eksploitasi agraris yaitu mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari bidang pertanian ya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Jadi keuntungan dari pertanian dikeruk sebanyak-banyaknya, diambil sebanyak-banyaknya. Hal itu disebabkan keuntungan dari usaha dagang makin merosot akibat melimpahnya rempah-rempah dari daerah jajahan Inggris, Prancis, Spanyol, dan Portugis. Jadi ketika VOC juga memiliki usaha dagang rempah-rempah, usahanya itu mengalami kerugian ya. Jadi keuntungannya itu makin merosot karena melimpahnya rempah-rempah dari daerah jajahannya Inggris, Prancis, Spanyol, dan Portugis. VOC-nya kalah saing dengan keempat negara tersebut. Nah, lalu di sini faktor kemunduran VOC dengan giat menekan beberapa daerah di Indonesia yang sudah mereka kuasai seperti Banten, Priangan, Cirebon, dan Mataram untuk mengumpulkan berbagai hasil bumi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran pajak dari rakyat berupa hasil bumi. Jadi bayar pajaknya bukan berupa uang tetapi hasil bumi ya. Jadi kayak hasil panennya. Yang kedua, penyerahan upeti wajib setiap tahun dari kerajaan-kerajaan yang tunduk kepada VOC atau kerajaan yang telah mengikat perjanjian dengan VOC. Jadi raja-raja yang pada saat itu berkuasa tapi di bawah jajahan VOC wajib menyerahkan upeti wajib ya. Upeti itu seperti hadiah kepada VOC, memberi hadiah kepada VOC atau kayak keuntungan ya, membagi keuntungan. Yang ketiga, rakyat di daerah yang sudah dikuasai diwajibkan menanam tanaman tertentu dan menjualnya kembali dengan harga tertentu kepada VOC. Misalnya, penanaman kopi di daerah Priangan serta penanaman tebu di daerah Banten dan Mataram. Kenapa ditentukan? Karena VOC paham di daerah dingin itu cocok ditanami tanaman seperti ini, di daerah dataran rendah cocok ditanami seperti ini. Biar apa? Biar tumbuhnya itu subur dan keuntungannya bisa diambil oleh VOC seperti itu. Nah, ini kita masih membahas tentang kemaharajaan VOC ya. Mereka semakin merajalela untuk menuju ke faktor kemundurannya karena sikap mereka sendiri. Nah, akibat eksploitasi agraris melalui para raja dan adipati serta pengambil alihan berbagai pungutan di wilayah Mataram, para pegawai VOC mendapat peluang besar untuk memperkaya diri. Nah, para adipati dan pegawai pengumpul pajak dan upeti juga makin kaya, sedangkan rakyat makin melarat dan hidup menderita. Keadaan itu menimbulkan perasaan tidak puas, benci, dan dendam kepada VOC yang makin meluas di kalangan rakyat. Mereka selalu menunggu munculnya pemimpin dan penggerak massa untuk memberontak terhadap VOC. Menjelang berakhirnya abad ke-18, tepatnya pada tanggal 17 Juni 1789, di Eropa terjadi revolusi Prancis. Nah, revolusi yang dipelopori oleh kaum borjuis dan kaum terpelajar kota Prancis bertujuan untuk menumbangkan kekuasaan raja, bangsawan, dan kaum pendeta yang absolut atau mutlak. Revolusi yang diawali dengan penyerbuan penjara Bastille berhasil menumbangkan kekuasaan monarki absolut Prancis dan memunculkan paham-paham baru Eropa seperti liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Nah, lalu revolusi Prancis yang bersemboyan liberté, égalité, dan fraternité mampu mempengaruhi kerajaan-kerajaan Eropa yang lain untuk mengubah bentuk kerajaan absolut menjadi bentuk kerajaan berkonstitusional atau ber-UUD dan republik yang tadinya mutlak ya, maksudnya absolut itu kepemimpinan sepenuhnya di tangan raja atau penguasa,
mereka ingin diganti atau diubah menjadi konstitusional dan republik. Kalau republik kan seperti Indonesia ya, demokrasi, jadi lebih enak gitu loh bagi warga negara. Nah, pasca revolusi Prancis, kerajaan Prancis berubah menjadi republik dan dipimpin oleh J.P. Marat, G.J. Danton, dan Robespierre. Namun, bentuk ini tidak berlangsung lama dan diganti dengan sistem pemerintahan direktoire. Namun, sistem ini pun tidak mampu mengatasi kekacauan di Prancis, sampai akhirnya muncul tokoh Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte berhasil menguasai dan memerintah Prancis ya. Napoleon Bonaparte ini sering kita dengar namanya. Dan dia merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di Prancis pada masa itu. Di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte, Prancis tumbuh menjadi negara besar dan kuat. Napoleon setelah berkuasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya. Napoleon menguasai hampir seluruh wilayah Eropa, termasuk negeri Belanda, kecuali Inggris yang masih mampu bertahan melawan Prancis. Belanda cemas akan kedudukannya di Indonesia terhadap serbuan Inggris. Di pihak lain, VOC makin merosot kekuatannya sehingga tidak mampu menahan serangan Inggris. Oleh karena itu, pada tahun 1799, VOC dibubarkan dan pemerintahan kolonial di Indonesia langsung dipegang oleh pemerintah kerajaan Belanda. Sejak itu juga Indonesia secara politis dikuasai atau dijajah oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Nah, jadi seperti itu ya sejarahnya kenapa akhirnya Indonesia bisa dikuasai oleh Belanda. Nah, lalu kesimpulannya dari kemunduran VOC, kenapa VOC ini bisa mengalami kemunduran yang terjadi sejak abad ke-18? Penyebabnya yaitu pertama, banyak korupsi yang dilakukan pegawai-pegawai VOC. Yang kedua, anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat semakin luasnya wilayah VOC. Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat sangat besar. Yang keempat, persaingan dengan kongsi dagang bangsa lain seperti kongsi dagang Portugis dan kongsi dagang Inggris. Mereka kalah saing dengan Inggris dan Portugis. Lalu yang kelima, utang VOC sangat besar kepada negara lain. Lalu yang keenam, pemberian dividen kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran. Jadi ketika mereka mengalami kemunduran, mereka tetap wajib memberikan dividen kepada para pemegang saham. Yang ketujuh, berkembangnya paham liberalisme sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan. VOC kan komunis ya, tiba-tiba diganti oleh liberalisme. Yang kedelapan, pendudukan Prancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795. Prancis memiliki musuh utama yaitu Inggris yang berada di India untuk meluaskan jajahannya di Asia Tenggara. Badan seperti VOC tidak dapat diharapkan terlalu banyak dalam menghadapi Inggris sehingga VOC harus dibubarkan. Ya, jadi sekian penjelasan tentang kolonialisme dan imperialisme. Semoga bermanfaat dan tolong materinya diulang-ulang lagi dari video pertama sampai yang terakhir ini. Jika belum jelas, silahkan kita berdiskusi di grup WA bersama-sama ya, biar semuanya ikut belajar. Ditunggu ulangan hariannya insya Allah minggu depan. Jika masih ada yang bingung dengan materi ini, silahkan ditanyakan, nggak masalah ya. Oleh karena itu, Ustazah minta kalian benar-benar menyimak dari video yang pertama sampai yang sekarang. Kalau belum paham, diulangi lagi videonya, nggak apa-apa, seperti itu. Oke? Ustazah membuat ini juga agar kalian paham. Jadi selain ada slide-nya, ada penjelasan secara tertulis, ada juga penjelasan secara verbal dari Ustazah. Oke? Terima kasih, sampai jumpa minggu depan dengan ulangan harian. Dipersiapkan baik-baik ya. Maaf jika banyak salah kata dan maaf jika penjelasannya belum jelas, nanti bisa dibahas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.